Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan final project ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ini ada Gloria Sigite, Laris Octaviana, Eki Fatihah, Nabila Ramadanti. Selanjutnya bab 1 mengenai latar belakang masalah. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistik adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara misal menghitung rata-rata dan deviasi standar atau secara grafik dalam bentuk tabel atau grafik untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Di sini maksud dan tujuan mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapat serta mengurangi inti informasi yang ada. Di cara perhitungan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Berikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. Ini ada bab 2 landasan teori. Ukuran gejala pusat dapat disebut dengan nilai sentral atau nilai tertendensi. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Perhitungannya harus mudah dalam suatu rangkaian data, hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala dibagi dua, yaitu ukuran data belum dikelompokkan dan ukuran gejala pusat data. Pada pertemuan ini akan dijelaskan lebih spesifik tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan adalah data sudah dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah. Sedangkan ukuran gejala pusat data dikelompokkan, datanya sudah disusun ke dalam sebuah distribusi hingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah. Ada beberapa macam ukuran gejala belum dikelompokkan, yaitu rata-rata hitung atau MEAN, rata-rata ukur atau geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, dan fraktil, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Di sini rata-rata hitung MEAN mengenal dengan sebutan angka rata-rata. Rata-rata hitung MEAN adalah nilai yang mewakili sekelompok data. MEAN diperoleh dengan cara bahwa data yang ada dibagi dengan banyak data. Oke. Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol tersebut dibaca mu untuk menyatakan rata-rata dan dibaca X bar. Untuk menyatakan rata-rata sampel secara aljabar, rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. Di sini ada untuk rata-rata populasi, untuk rata-rata sampel, serta beserta keterangannya. Di sini ada lambang penjumlahan semua gugus kecamatan, nilai data 1, banyaknya sampel data, banyaknya data populasi, nilai rata-rata sampel, dia nilai rata-rata populasi. Di sini ada rata-rata ukur geometri. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam satu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Di sini ada rumus rata-rata ukur geometri. Di sini ada keterangannya. G sama dengan rata-rata ukur dengan nilai data ke-1, N sama dengan banyaknya sampel data. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Laras.
Oke, rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau mean. Rumus rata-rata harmonis adalah RH sama dengan N per sigma 1 per X1 XI. RH adalah rata-rata harmonis, N adalah banyaknya sampel data, dan XI adalah nilai data ke 1. Selanjutnya adalah rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus rata-rata tertimbang adalah X bar sama dengan sigma XI dikali WI per dibagi sigma WI. Keterangannya, X sama dengan rata-rata tertimbang, XI sama dengan nilai data ke 1, WI sama dengan bobot data ke 1. Selanjutnya, median. Median merupakan suatu nilai yang berbeda di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N plus 1 dibagi 2. Jika N ganjil sama dengan N sama dengan 2K plus 1, maka mediannya adalah XK plus 1. Jika N genap, N sama dengan 2K, maka median sama dengan setengah dikali XK tambah XK plus 1. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Rumusnya adalah modus sama dengan Elmo plus D1 dikali C per D1 plus D2. Keterangannya, modus emot sama dengan modul data kelompok, Elmo sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus, D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, E sama dengan interval kelas modus. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumusnya adalah QI sama dengan nilai yang ke-1 dikali N plus 1 per 4, I sama dengan 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. D1 sama dengan nilai yang ke-1, N plus 1 dibagi 10, I sama dengan 1, 2, atau sampai seterusnya hingga 9. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gloria. Selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya yaitu PI sama dengan nilai yang ke I, N ditambah 1 per 100, I-nya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 99.
Selanjutnya adalah menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengolah data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada, dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan ADD atau ADD-ins, sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. Yang kedua, klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama. Yang ketiga, klik menu Excel Option. Yang keempat, sebuah kotak dialog Excel Option ditampilkan dan klik menu ADD-ins yang ada di jendela sebelah kiri dan klik Analysis Toolpack pada daftar aplikasi ADD-ins. Klik tombol Go dan sebuah kotak dialog ADD-ins ditampilkan. Berikan tanda cek pada kotak cek Analysis Toolpack. Kemudian klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasi berakhir. Yang terakhir adalah, kini dalam ribbon data akan muncul menu data baru, yaitu data analisis yang bila ditekan akan memunculkan kotak dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistika. Kemudian di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik, yaitu yang pertama, dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analisis. Kemudian pilih menu deskriptif statistik, lalu klik OK. Lalu selanjutnya adalah klik button pada input range dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. Selanjutnya, klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Yang terakhir adalah pilih summary statistik dan klik OK. Bagian 3 adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh Kak Eki. Untuk bab 3 sendiri ini adalah ukuran gejala pusat yang belum dikelompokkan yang sudah kita hitung di dalam Excel. Di sini ada tabel berupa proporsi remaja dan dewasa usia 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer atau TIK menurut jenis kelamin menggunakan persen. Di rentan waktu 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Untuk jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan gabungan antara laki-laki dan perempuan. Sampel data yang akan digunakan, sampel data laki-laki. Di sini sampel datanya sudah diurutkan dan dijumlahkan dengan hasil 576,80. Lalu di sini ada tentukan rata-rata hitung. Untuk rata-rata hitung dengan rumus X bar sama dengan 1/N buka kurung X1 tambah X2 seterusnya sampai dengan X10. Dengan hasil 57,68. Lalu ada rata-rata ukur dengan rumus G sama dengan akar X1 kali X2 seterusnya sampai X10 dengan hasil 479.113408,5. Lalu ada rata-rata tertimbang dengan rumus X bar sama dengan sigma XI kali WI per sigma WI dengan hasil 64,16908299. Lalu ada median dengan data N-nya genap. N sama dengan 2K, 10 per 2K, K sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus median sama dengan 1/2 buka kurung XK plus XK plus 1. Dengan hasil 54,57. Selanjutnya ada modus yang tidak diketahui nilainya karena tidak ada data yang hasilnya sama banyak. Lalu ada kuartil dengan kuartil 1. Dengan rumus Q1 sama dengan 1 buka kurung 10 plus 1 bagi 4. Dengan hasil 11 bagi 4 yaitu 2,75.
lalu dimasukkan rumus Q1 sama dengan X2 plus 0,75 buka kurung X3 dikurangin X2 dengan hasil 38,415. Lalu ada desil DI yang nilai K ke I. Buka kurung N plus 1 bagi 10. Dengan tentukan desil kelima dengan rumus D5 sama dengan 5 buka kurung 10 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 55 bagi 10 sama dengan 5,5. Dimasukkan ke dalam rumus D5 sama dengan X4 tambah 0,5 buka kurung X5 dikurang X4. Lalu ada persentil dengan PI nilai yang ke I PI nilai yang ke I buka kurung N plus 1 bagi 100. Tentukan persentil ke 30. T30 sama dengan 30 buka kurung 10 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 330 dibagi 100 sama dengan 3,3. Lalu dimasukkan dalam rumus P30 sama dengan X2 tambah 0,3 buka kurung X3 dikurangin X2 dengan hasil 37,776. Lalu di sini ada ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel yang telah dihitung. Di sini ada min untuk laki-lakinya 57,68, standar errornya 6,41647875, median 54,57, mode-nya tidak diketahui, standar deviation-nya 20,29068752, sampel variance-nya 411,712, kurtoise-nya minus 1,62955679, squeeze-nya 0,283453756, range-nya 54,45, minimumnya 32,75, maksimumnya 87,2 dengan hasil keseluruhan 576,8 dengan total data 10. Begitu juga dengan perempuan dan laki-laki dan perempuan. Bab 4 penutup. Kesimpulan dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Sedangkan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS dapat memberikan manfaat yang besar dalam perusahaan maupun dalam dunia pendidikan, dan bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Pertama, dalam keakuratan pengolahan data secara otomatis lebih mendekati kebenaran melalui program daripada pengolahan data secara manual. Lalu dalam hal efisiensi waktu pengolahan dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, waktu yang digunakan dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data. Saran. Pada perhitungan dengan menggunakan cara manual, tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan, kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS sebagai cara untuk membandingkan hasil keakuratan antara analisis manual dengan analisis aplikasi Microsoft Excel atau SPSS. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, mohon sarannya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.